dan numerasi. AKM. Kemudian membantu pembelajaran di masa pandemi terutama untuk SD di daerah 3T. Jadi tujuan kampus pengajar ini juga sebagai media pembelajaran untuk membantu ibu-ibu, bapak-bapak, guru di SD 12 Loba ini agar terciptanya suatu pembelajaran yang maksimal. Jadi selanjutnya ada waktu penerjunannya. Sebenarnya itu seharusnya pada tanggal 2 Agustus, cuman kemarin Bapak Dinas Pendidikannya di Koba itu belum bisa memberikan surat penugasan, jadi diundur tanggal 4 Agustus, harusnya tanggal 2 pada hari Senin. Jadi kami kemarin sudah bersama Bu Dharma. Kemudian waktu observasi awal pada bulan Agustus 2021. Nah, adapun metode observasi yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalisa. Apa yang dibuka, Bang? Kayak ini lah posisi kayak itu, Pak ya. Kalau dia pakai slit, ini dia. Terima kasih kepada rekan saya Bapak telah memberikan saya. Kemudian pemaparan selanjutnya, jadi kami akan membuat suatu laporan perencanaan program kampus pengajar angkatan 2. Perencanaan program ini tuh ada yang individu dan ada yang kelompok. Kemudian yang individu itu kami akan paparkan di awal bulan. Setiap awal bulan akan ada awal perencanaan program kami selama 1 bulan. Jadi misalnya untuk bulan Agustus ada program perencanaannya untuk bulan November, Desember, dan lain sebagainya. Kemudian di akhir bulan kami juga akan membuat laporan perencanaan yang kami buat tadi. Jadi misalnya ini di perencanaan awal, waktu yang kami laksanakan itu kan belum pasti. Misalnya tanggalnya berapa, jamnya berapa. Nah di laporan terakhir di akhir bulannya itu bakal ada keterangan waktu. Misalnya kami mengadakan pelajaran mengenai materi matematika misalnya tentang perkalian. Nah itu diadakan tanggal berapa, misalnya tanggal 1 atau tanggal 2, dan itu akan dipaparkan di laporan KM ini sendiri. Kemudian untuk kegiatan perencanaan program kelompok kami itu pun ada keterangan sama juga. Namun untuk perencanaan program kelompok ini lebih dimaksimalkan pembuatannya selama 5 bulan ke depan. Jadi akan kemudian laporan perencanaan program kelompok ini akan dibuat gitu di akhir pas bulan Desember setelah kami akan selesai seperti itu. Jadi mungkin perencanaan detail kegiatan kami itu secara individu. Kemudian selanjutnya itu ada kegiatan di awal Agustus terlebih dahulu. Jadi perencanaan program awal di Agustus kami itu adalah menggunakan observasi terlebih dahulu karena kami butuh pengenalan di sekolah ini, baik itu secara pengelolaan pembelajaran seperti apa, kemudian pengelolaan administrasi seperti apa, pengetahuan mengenai teknologi itu seperti apa, kemudian pengetahuan anak sudah sejauh mana, kemudian bagian administrasi itu banyak macamnya, yaitu mengenai kearsipan, hubungan sekolah dengan kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga dalam bulan Agustus ini lebih banyak mengadakan dokumentasi. Jadi jika guru misalnya melihat kami berfoto-foto ria seperti itu, mungkin itu adalah salah satu kegiatan kami untuk mendokumentasikan secara fisik. Karena kami pada kegiatan ini harus ada dokumentasi secara fisik seperti untuk video dan foto. Kemudian ada wawancara. Jadi misalnya teman-teman saya ini membutuhkan data yang lebih detail, mungkin akan minta izin terlebih dahulu gitu untuk wawancara kepada guru kelas ataupun kepala sekolah. Kemudian jenis kegiatan yang akan kami ajar. Jadi ada program kegiatan kami yaitu mengajar, kemudian ada bantuan adaptasi teknologi dan bantuan administrasi. Nah, jenis kegiatan mengajar sendiri yaitu ada pembelajaran penerapan literasi, yang dimana kami memilih metode yang telah direncanakan atau telah dipilih dan
dipilah untuk diajarkan kepada anak. Misalnya seperti pembuatan video animasi, kemudian ada pop-up book. Nanti seperti ada contohnya, ada pop-up book, kemudian ada media pembelajaran yang lain. Kemudian ada pembelajaran penerapan numerasi. Numerasi ini lebih ke angka-angka seperti itu. Mungkin akan media pembelajarannya akan lebih didetailkan oleh saudara Hopipa karena bidangnya seperti itu. Kemudian ada PJBL yaitu Project Based Learning, yang dimana kami di sini otomatis mengadakan luaran seperti itu seperti bentuk project yaitu media pembelajaran yang tadi. Kemudian PBL yaitu Program Based Learning, yang dimana kami mengadakan kegiatan ini otomatis memecahkan masalah-masalah di sekolah untuk bisa diatasi dan dicari solusinya. Kemudian ada pembelajaran dan bidang keagamaan. Jadi misalnya bidang keagamaan ini kami bantu gitu siswa untuk lebih bisa menghafal dan bisa mengenal agamanya. Seperti kami mengadakan kegiatan Asmaul Husna, kemudian pembelajaran tajwid dan sholat untuk lebih bisa sholatnya misalnya diperbaiki dengan lebih baik. Kemudian ada pengembangan pembelajaran di bidang seni dan olahraga. Di bidang seni sendiri mungkin kami akan ajarkan kepada anak bagaimana cara menari, yaitu misalnya menari khususnya di daerah kita ya, misalnya tari berjincang atau tari dan lain sebagainya. Kemudian dan untuk olahraga mungkin akan kami ajarkan anak mengenai senam seperti itu. Next. Kemudian ada bantuan adaptasi teknologi, yaitu penyuluhan penggunaan teknologi informasi dan menunjang proses pembelajaran. Nah, mungkin kami di sini akan membantu para guru untuk mengenal beberapa aplikasi mengenai teknologi seperti Quizzes, kemudian ada KineMaster atau VR. Nah, itu tuh video penunjang pembelajaran. Jadi nanti kami bisa membantu para guru untuk mengirim video animasi yang dimana ada latar muka guru misalnya, nanti dikirimkan kepada anak-anak atau diupload di YouTube. Nanti anaknya tinggal klik link yang kita berikan seperti itu. Kemudian next. Selanjutnya itu bantuan administrasi. Nah, bantuan administrasi ini kami otomatis akan bertanya terlebih dahulu apakah kesulitan dan apa yang harus kami bantu gitu di sekolah. Baik itu melengkapi administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kemudian membantu pihak sekolah dalam persuratan, kurikulum, kesiswaan, dan persiapan. Next. Selanjutnya yaitu rencana program akhir. Nah, rencana program akhir ini yaitu perencanaan program kami secara kelompok, yang dimana kami garis bawahi seperti itu ya, membuat sudut baca bagi siswa. Jadi kami itu ingin mengelola perpustakaan lebih menarik gitu. Jadi kami akan membuat dinding yang dihiasi oleh kayak binatang apapun agar anak itu lebih tertarik gitu untuk pergi ke perpustakaan. Kemudian kami akan menghias perpustakaan dengan semenarik mungkin agar dapat membuat anak itu bisa gitu tertarik ke perpustakaan dan membacanya. Kemudian ada membuat media pembelajaran seperti batang perkalian. Nah, ini tuh kayak media pembelajaran itu tuh jadi untuk menarik perhatian anak siswa juga dan mempermudah pembelajaran. Jadi batang perkalian ini mungkin bisa menjadi salah satu contoh untuk siswa dapat menghafal perkalian dengan mudah. Next. Kemudian ada contoh seperti ini batang perkalian. Kemudian ada pop-up book yang dimana ini tuh bisa menunjang siswa dengan literasi. Jadi bagi siswa yang mungkin susah ngomong, seperti berbicara, membaca, jadi mungkin bisa kami terapkan pop-up book ini. Jadi nanti kami tampilkan gambar gitu. Nah, biarkan anak bercerita. Misalnya, oh di sini suatu hari ada suatu tanaman yang bla seperti itu. Jadi tidak ada teksnya, cuma hanya gambar. Kemudian siswa bebas untuk bercerita apapun tentang itu, tapi tetap dalam fokusnya dalam gambar tersebut. Next. Kemudian mengenai taksonomi, yaitu siswa dikenalkan mengenai gambar organ tubuh ya. Namun di sini kami fokuskan untuk hal yang dasar-dasar saja seperti jantung, paru-paru, usus, kerongkongan, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai perencanaan program kami secara garis besar. Mohon bimbingannya. Terima kasih.
ada kurang, mungkin ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jen. Saya makasih atas waktunya kepada adik-adik semuanya. Tadi programnya sudah dipaparkan dengan cukup jelas, gitu ya. Sangat menarik program-programnya, khususnya bagi saya guru kelas 5, programnya sangat menarik. Ada literasi, ada numerasi, pembelajaran PJBL dan PBL itu kan memang lagi booming ya pembelajaran itu ya. Bahkan saya sendiri itu tahu juga cuman dalam permukaannya saja. Semoga dengan adanya adik-adik nanti kami semuanya jadi ngerti bagaimana sih itu PJBL dan PBL itu sendiri. Di sini saya mau tentang literasi dan numerasi. Jadi di sini kan kelas 5. Kelas 5 itu akan ada yang namanya ANBK. Akhir Agustus nanti ada simulasi ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, isinya itu kan tentang AKM. Tentu adik-adik udah ngerti ya AKM itu. Maksudnya tuh ada literasi, numerasi, karakter lingkungan dan karakter survei lingkungan dan survei karakter. Nah, sesuai dengan program adik tadi yaitu ada literasi dan numerasi. Itu seperti itu. Nah, alangkah lebih, maksudnya saran saya itu bisa tidak mulai dari besok, misalnya besok sudah mulai di sini kan ya, mulai dari besok literasi yang bakalan diberikan khususnya untuk kelas 5 nantinya itu bagaimana begitu. Senin itu bisa diterapkan ke anak-anak. Apakah itu nanti mengambil waktu dari guru kelasnya itu 30 menit atau 15 menit untuk berliterasi dengan siswanya atau bagaimana begitu nantinya. Nah, berikutnya lagi yang numerasi juga demikian, maksudnya apa ya, numerasi begini. Kami di sini itu kan sudah melalui Pusmenjar itu sudah mulai mencoba melakukan tes AKM ke anak-anak gitu, melakukan AN melalui Pusmenjar. Nah, di situ kelemahan mereka adalah pada soal uraian gitu kan. Hasilnya kan langsung diketahui ya Dek ya. Mereka mengirim semua, bukan hanya 1-2 anak, semua anak tuh kelemahannya di uraian. Karena apa? Mereka itu mindsetnya itu sudah tentang konsep pelajaran, pertanyaan, jawaban kayak gitu ya. Sedangkan uraian itu kan membutuhkan pengertian yang lebih nih, mendeskripsikan juga mereka kurang. Jadi mungkin literasinya nanti seperti itu. Bener banget tadi pop book ya namanya. Apa namanya? Pop up book itu kan maksudnya kan dia mendeskripsikan ya apa sih yang sedang ada di pop up book itu gitu. Itu sangat baik sekali, maksud saya tolong diterapkan kalau bisa mulai dari hari Senin. Tolong di skip